Sabtu ceria. Wah, kayaknya udah pada seger-seger nih. Udah pada mandi, udah pada siap untuk memulai ibadah Sabtu ceria. Kita mau berdoa dulu yuk. Ikutin Kak Anita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah Sabtu ceria. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus berkati ya ibadah Sabtu ceria dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kalau kita adalah laskarnya Kristus. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Yuk melangkah kanan kiri. Yang masih duduk boleh bangkit berdiri dulu. Biar semangat, biar narinya enak. Yuk melangkah kanan kiri. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak.
Kita mau hancurkan markasnya iblis. Yang siap bisa sama-sama katakan siap. Kita mau hancurkan markas iblis ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Sabtu ceria, Yesaya saksikan Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita mau tujuan dari awal ya. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Sabtu ceria, anak Sabtu ceria, Yesaya saksinya. Lompat yang tinggi yuk. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Sabtu ceria bisa lompat lebih tinggi. Anak Sabtu ceria, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Keluarin pedangnya yuk. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Hore, mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita sudah menang, jadi jangan pernah takut memberitakan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk adik-adik silakan duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi ketemu sama Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Biar Tuhan pakai hidup kami. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ini kami, Tuhan.
Yesus, kami bersyukur terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kami. Sekarang kami mau belajar terus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online anak hari ini. Tema firman Tuhan kali ini adalah Petrus dan Yohanes di penjara, dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Pada hari Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Petrus dan juga Yohanes serta murid-murid lainnya. Petrus menjadi murid yang berani berbicara dan menyampaikan firman tentang Tuhan Yesus. Banyak orang percaya apa yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Jumlah orang yang bertobat dan dibaptis itu ada 3.000 orang. Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh dan orang lumpuhnya bisa berjalan. Petrus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, dan karena kesaksian Petrus, maka 5.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes masih berbicara kepada orang-orang itu, imam-imam kepala dan komandan pengawal rumah Tuhan serta orang-orang Saduki datang kepada Petrus dan Yohanes. Mereka marah sebab Petrus dan Yohanes mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian, dan ini membuktikan bahwa orang mati akan hidup kembali. Maka mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu memasukkannya ke dalam penjara. Karena hari sudah malam, maka Petrus dan Yohanes ditahan di situ sampai keesokan harinya. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Besoknya, tokoh-tokoh mahkamah agama, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan guru-guru agama berkumpul di Yerusalem. Mereka bertemu dengan Imam Agung Hanas serta Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua yang termasuk keluarga Imam Agung itu. Petrus dan Yohanes dibawa menghadap mereka. Lalu mereka bertanya, "Bagaimana caranya kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Dengan kekuatan apa? Dengan kekuasaan dari siapa kalian melakukan hal itu?" Petrus yang dikuasai oleh Roh Allah berkata, "Orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita selain Yesus Kristus." Mereka menjadi sangat marah dan mereka melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Mereka tidak boleh lagi menyebut atau mengajar dengan nama Tuhan Yesus. Tetapi anggota-anggota sidang itu tidak bisa mendapatkan satu alasan pun untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Jadi mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Sebab semua orang di luar sana memuji-muji Allah karena mereka melihat mujizat kesembuhan itu. Sesudah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka kembali kepada kawan-kawan mereka
dan menceritakan semua yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi itu kepada mereka. Setelah kawan-kawan mereka itu mendengar, mereka bersama-sama berdoa dengan sehati kepada Allah. Mereka meminta keberanian untuk mereka memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan takut ya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan pasti membela kita, seperti Tuhan menolong Petrus dan Yohanes ketika memberitakan firman Tuhan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Shalom. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, keren ya adik-adik firman-Nya. Kita mau belajar seperti Petrus dan juga Yohanes. Sekalipun mereka mengalami masa-masa sulit, tapi mereka tidak pernah takut memberitakan firman Tuhan. Kadang kita suka seperti itu nggak adik-adik? Kita kadang merasa takut waktu kita lihat ada teman kita sedang nyontek, tapi kita takut untuk ngasih tahu. Kita takut memberitakan firman Tuhan karena kita takut dijauhin. Tapi kita mau belajar seperti Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes. Sekalipun dia dalam penjara, dia tetap melakukan firman Tuhan dan tidak pernah takut. Kakak percaya adik-adik bisa belajar untuk tetap melakukan firman Tuhan apapun yang terjadi. Siap adik-adik? Ya, kita mau tutup dalam doa ibadah Sabtu ceria kita. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah Sabtu ceria. Kami percaya firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan bumi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.